只有金角巨兽能修炼的18种特殊给你，你帮我甄别一下。金角巨兽天生习得的魔化，在它被第6阶这个地方，因为我们明白。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Yang mana ini ada chapter 480 sampai 483. Setelah menyelesaikan semua eksplorasinya di segmen studi dan praktisi, Laofeng membuka opsi terakhir, yakni pelatihan. Di sini ia menemukan bahwa poin lebih berharga daripada uang dalam perusahaan virtual universe. Dan berbagai misi pelatihan tersedia dan tingkat bahaya yang bervariasi. Setiap misi dari yang paling aman hingga yang paling berbahaya, memiliki risiko tertentu tetapi memberikan poin yang sesuai dan tingkat kesulitannya. Dan semua ini di tangannya, Laofeng tahu bahwa perjalanannya menuju keabadian tidak akan mudah. Namun dengan segala fasilitas, sumber daya, dan pelatihan yang tersedia di perusahaan virtual universe, ia yakin bahwa dirinya memiliki semua yang dibutuhkan untuk mencapai puncak kekuatan di alam semesta. Di sebuah tempat yang penuh misteri, terdapat seorang pria muda bernama Laofeng. Meskipun terlihat tenang dari luar, di dalam hatinya dia bergejolak dan semangat yang tak terpadamkan. Di dunia yang penuh persaingan dan kekuatan luar biasa, Laofeng terus bertumbuh dan melatih tanpa henti untuk mencapai potensi tertingginya. Ia memegang warisan besar, yaitu kapal legendaris dari planet Yunmo, yang pernah dimiliki oleh gurunya yakni Huyanbo, seorang penguasa yang tangguh. Namun kapal itu saat ini dalam kondisi rusak dan membutuhkan banyak perbaikan untuk kembali menjadi salah satu kekuatan terhebat di alam semesta. Suatu hari Laofeng merenungkan sebuah pepatah lama yang sering ia dengar. Bunga mungkin tampak indah di rumah kaca, tetapi tidak akan bisa pernah menahan angin dan hujan. Pepatah itu mengingatkannya bahwa tanpa menghadapi kesulitan dan tantangan yang nyata, seseorang tidak akan pernah bisa benar-benar tangguh. Babata memberitahu kalau dia sangatlah setia melayani gurunya, yaitu selalu hadir di sisinya. Babata setuju dengan pepatah itu dan menambahkan bahwa tidak perlu terlalu ambisius di awal. Mulailah dari yang lebih mudah dan terus naik secara bertahap. Dan nasihat itu Laofeng memutuskan untuk tidak terburu-buru dalam mengambil misi besar. Baginya lebih penting untuk mencari pelajaran dari pelatihan yang telah ia jalani di kota kekacauan utama dan menyesuaikan tubuhnya yang masih membutuhkan pemulihan. Meski demikian, Laofeng sudah berada di posisi yang sangat tinggi. Saat ini bahkan orang-orang yang paling berkuasa seperti Kaisar Gunung Naga Hitam menghormati dan mengakui kehadirannya. Ketika ia memasuki wilayah rahasia utama, para penjaga yang tak terkalahkan siap melindunginya. Status Laofeng telah melampaui bayangannya, dan kini ia bisa melihat masa depan di mana kekuatannya diakui bahkan oleh penguasa tertinggi alam semesta. Di tengah persiapannya, Laofeng membuka dokumen tentang harta karun yang disediakan oleh perusahaan virtual universe. Harta-harta itu beragam, mulai dari material, buku manual, hingga senjata dan item yang paling berharga. Ketika melihat harta karun itu, hati Laofeng berdetak kencang, terutama ketika ia menemukan bahwa bahan-bahan yang diperlukan untuk memperbaiki kapal planet Yuanmo miliknya tersedia. Dan kegembiraan ia pun bertanya pada Babata, bisakah mereka memperbaiki kapal planet Yuanmo dan barang-barang yang tersedia itu? Dan cepat Babata pun menjawab iya. Babata mengumpulkan informasi dalam sekejap mata dan menjelaskan bahwa kapal itu bisa diperbaiki. Namun Laofeng harus mengumpulkan 560.000 poin untuk membeli semua bahan yang diperlukan. Jumlah ini jauh di luar jangkauan Laofeng saat ini. Meskipun Babata menegaskan bahwa dalam dunia nyata, biayanya jauh lebih tinggi jika dihitung dengan elemen campuran. Meskipun frustasi dan besarnya biaya, Laofeng tetap optimis. Ia tahu bahwa kapal ini akan memberinya perlindungan yang tak tertandingi, terutama terhadap serangan roh yang pernah menghabisi gurunya di masa lalu. Dan kapal ini Laofeng akan menjadi lebih kuat dan aman dalam menghadapi musuh-musuh yang bahkan lebih berbahaya. Beberapa waktu kemudian Laofeng mendapatkan akses ke kabin nutrisi yang sangat mahal. Ini disiapkan oleh seorang pria berambut giok yang mengenakan jubah putih. Kabin itu penuh dengan cairan warna ungu muda yang sangat dingin. Tapi Laofeng tahu bahwa cairan itu akan mempercepat perkembangan tubuhnya dari level 1 hingga 9 dalam beberapa bulan saja. Proses evolusi yang normal memerlukan ratusan hingga ribuan tahun. Tetapi dan kabin ini Laofeng bisa mencapainya dalam waktu yang jauh lebih singkat saja. Laofeng kemudian memasuki kabin itu dan membenamkan dirinya dalam cairan dingin tersebut. Ia merasakan bagaimana seluruh tubuhnya, mulai dari otot, tulang hingga organ dalam, mengalami transformasi yang menakjubkan. Cairan ini benar-benar memungkinkannya untuk berevolusi secara drastis, membuat tubuh dan energi rohnya tumbuh dan cepat selama 3 tahun berikutnya.
membiarkan tubuhnya berkembang, sementara di luar ia tetap fokus pada pelatihan dan mendengarkan kelas-kelas di Virtual Universe. Meskipun begitu, Lo Feng segera menyadari bahwa kecepatan peningkatan kemampuannya kini tidak secepat ketika ia berada di kota kekacauan utama. Kelas-kelas yang ia ikuti di Virtual Universe tidak memberi dampak yang sama seperti pelajaran yang ia terima dari gurunya, seorang makhluk yang hampir mencapai status pemimpin alam semesta. Pelajaran dari Truyan jauh lebih efektif karena dirancang khusus untuk Lo Feng, sementara kelas-kelas publik di Virtual Universe terlalu umum. Merasa kecewa, Lo Feng memutuskan untuk menghubungi gurunya, sehingga ketika Truyan muncul di layar, ia pun tertawa dan berkata bahwa kecepatan belajar Lo Feng melambat. Ini sangatlah normal. Kota kekacauan primal memiliki 3 harta karun yang memungkinkan seseorang untuk belajar 10 kali lipat lebih cepat dari di luar. Namun ia punya cara untuk menyelesaikan masalahnya. Lo Feng merasa tertarik dan ia mendengarkan dan penuh perhatian saat gurunya menjelaskan tentang sebuah buku manual yang sangat mahal. Itu bernama Team Space Koretan, yang ditulis oleh pencipta tablet 9 jagat raya. Buku ini sangat berharga dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun sayangnya harganya mencapai 100 miliar poin. Jumlah yang luar biasa bahkan bagi Lo Feng. Meskipun begitu, Truyan tidak bermaksud menyarankan Lo Feng untuk membeli buku itu. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa masih ada cara untuk meningkatkan kemampuannya. Jika Lo Feng sering mempelajari tablet 9 Universe, maka kecepatan peningkatan Lo Feng akan jauh lebih cepat. Lo Feng memahami bahwa peluang ini sangatlah berharga. Meski mendapatkan kesempatan untuk mempelajari tablet tersebut sangatlah sulit, Truyan yakin bahwa dengan bantuan harta karun dari perusahaan Virtual Universe, Lo Feng masih bisa terus berkembang dan mencapai potensi tertingginya. Sontak, Lo Feng memang terkejut. Gurunya baru saja memberitahu dia tentang salah satu harta paling langka dan mahal di alam semesta. Sebuah karya yang ditulis oleh makhluk yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Karya itu berisi teknik-teknik yang tak terhitung jumlahnya. Teknik yang bisa membawa seseorang melampaui batas kemampuannya sendiri hingga ke level tertinggi, bahkan mungkin menjadi pemimpin sebuah negara semesta. Namun harga untuk karya ini luar biasa tinggi, begitu besar hingga bahkan pemimpin negara semesta pun harus mengambil risiko besar hanya untuk membelinya. Lo Feng kemudian mencoba bertanya bagaimana bisa ia membelinya, karena harganya mencapai ratusan miliar poin. Suatu jumlah yang bahkan bagi Lo Feng, seorang pejuang yang telah memperoleh banyak prestasi, terasa mustahil untuk mencapainya. Lo Feng mengaku tak mampu membeli Koretan Team Space. Meskipun itu ditulis oleh pencipta 9 tablet jagat raya, harganya terlalu tinggi. Mendengar demikian, Kaisar Yan sejati pun tertawa. Kaisar Truyan atau Yan sejati memberitahu bahwasanya memang harganya sangat mahal, tetapi tahukah Lo Feng bahwa coretan itu tidak hanya berisi 1 atau 2 teknik saja. Di dalamnya terkandung ribuan hingga puluhan ribu teknik yang berisolasi dengan 9 gambar utama alam semesta. Makhluk yang menulis coretan itu menciptakan 10.823 teknik hanya dari 9 gambar saja. Banyak diantaranya sangatlah mendalam, dan yang lainnya tampak acak serta tersebar. Seketika Lo Feng pun tertegun mendengar begitu banyak teknik. Bagaimana mungkin ada begitu banyak teknik di dalamnya? Dan bagaimana mereka tahu jumlahnya sebanyak itu? Kaisar Yan tersenyum dan menjawab kalau penciptanya sendiri yang menulis di halaman pertama bahkan ada sebanyak itu. Meski para murid tak bisa menemukan semua teknik di dalamnya, mereka tetap bisa menemukan ribuan dari teknik tersebar. Seluruh set ini terdiri dari 9 buku, yang masing-masing sesuai dengan salah satu dari 9 gambar semesta. Mendengar penjelasan gurunya, Lo Feng pun semakin penasaran. Dia membuka katalog harta di alam semesta di sistem alam semesta virtual dan menemukan Team Space Caribus. Benar saja, harga yang tercantum sangatlah mengejutkan. 1.000 poin untuk buku pertama, 10.000 poin untuk buku kedua, 100.000 poin untuk 3 buku, dan terus meningkat hingga mencapai 100 miliar poin untuk keseluruhan set. Meskipun harganya benar-benar terlalu mahal, namun setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk membeli 2 buku pertama. Karena saat ini Lo Feng punya cukup poin sekarang. Dan buku itu di masa depan, Lo Feng dapat mencari lebih banyak lagi dan memahami hukum alam semesta jauh lebih penting daripada sekedar mengumpulkan poin. Setelah melakukan pembelian, 2 buku tersebut segera dikirim ke Lo Feng. Ketika dia membuka koper yang berisi buku-buku itu, dia pun terkejut melihat betapa besarnya ukuran fisiknya. Buku pertama setebal 40 cm dan 1000 halaman yang terbuat dari logam berwarna emas.
Terlihat buku ini jauh lebih besar dari koper laptop milik Lo Feng. Namun dia segera melupakan keanehan itu ketika dia mulai membuka halaman pertama. Kata-kata yang tertera di halaman pertama tampak begitu sederhana. Tetapi di balik kesederhanaan itu, Lo Feng merasakan kedalaman yang luar biasa. Seolah-olah ruang dan waktu semesta terkandung di dalamnya. Setiap halaman yang dibuka oleh Lo Feng mengandung teknik yang berbeda. Semuanya diciptakan berdasarkan satu gambar utama. Gambar tetesan hujan. Makhluk yang menulis buku ini berhasil menciptakan ribuan teknik hanya dari satu gambar sederhana. Teknik pertama yang dilihat oleh Lo Feng beresonansi dengan teknik-teknik pedang yang kuat. Sementara teknik lainnya lebih halus, menggunakan serangan jarak jauh yang mengelilingi musuh sebelum menyerang mereka. Semakin dalam Lo Feng masuk ke dalam buku, semakin besar kegagumannya. Teknik-teknik itu tidak hanya kuat, tetapi juga efektif dan unik. Setiap halaman mengajarkannya cara baru untuk memanfaatkan hukum alam semesta dan kekuatannya sendiri. Dalam 3 hari, Lo Feng berhasil mempelajari semua teknik yang ada di buku pertama. Totalnya 3,2019 teknik yang luar biasa kuat. Menurut Lo Feng, ini sangatlah sepadan, sebab Lo Feng dapat belajar begitu banyak dari hanya satu buku saja. Jika buku pertama saja mengandung lebih dari 3.000 teknik, bagaimana dengan seluruh set? Dan penuh rasa kagum, Lo Feng menutup buku itu dan tersenyum puas. Keputusannya untuk membeli buku ini benar-benar tepat. Ia tahu bahwa jalan ke depan masih panjang dan penuh tantangan. Tetapi dan teknik-teknik baru ini, ia yakin bahwa ia bisa melangkah lebih jauh dalam pemahamannya tentang hukum alam semesta. Dan mungkin suatu hari nanti ia juga akan menjadi pemimpin sebuah negara semesta. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, spoiler pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.